Selama ini kalau dari awal saya boleh cerita itu kan karena memang basicnya saya nggak dari perikanan, jadi nggak ada arahnya mas, panennya nggak nentu ya kan. Akhirnya kita juga nemu yang namanya itu CBIB. Alhamdulillah sih sekarang udah mulai ketata ya, panen juga lebih teratur, penggunaan pakannya juga pas. Alhamdulillah juga hasilnya mirip lah sama apa yang saya harapin gitu. Jadi menurut saya juga kalau misalkan kita pengen hasilnya yang bagus, yang maksimal sebaik mungkin, jadi kita perlu nerapin cara-cara yang bagus juga, mulai dari penerapan CBIB, itu dari awal sampai akhir, selama siklus budidayanya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus sih. Kalau cara yang baik dan benar itu, pertama kita harus memperhatikan apa itu namanya manajemen kualitas air, di mana budidaya ikan itu nggak jauh beda atau nggak jauh dari yang namanya kita ngerawat air setiap hari. Airnya bagus, insya Allah harapannya ikannya kedepannya juga ikut bagus. Karena biar gimana pun juga tentang kualitas air itu termasuk di dalam CBIB juga. Kalau untuk lele yang baik ya, paling nampak itu dari karakternya. Itu karakternya biasanya gesit, lincah gitu. Nah itu dari karakternya, dari visualnya warnanya lebih mengkilap lah. Kalau ibaratnya kendaraan tuh habis di-coating. Nah, terus kalau udah masuk masakan, enak, rasanya insya Allah gurih, manis, nggak ada baunya sama sekali. Jadi insya Allah ikan yang proses budidayanya baik, itu aman dikonsumsi juga karena apa? Mereka juga melewati proses-proses yang mengikuti dengan standar mutu yang baik. Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya harapannya pengen semua pembudidaya itu kita pelan-pelan berbenah lah, mulai dari cara budidaya yang baiknya itu gimana. Bukan semata-mata kita cuma ngurus ikan aja, tapi mulai dari penggunaan pakan yang baik, bisa meningkatkan harga jual ikan lele juga. Kalau kita bisa budidayanya itu bagus lah, kepercayaan orang tinggi, insya Allah kedepannya lele juga semakin baik. Teman-teman sahabat Bahari, kami selalu sampaikan kepada pelaku usaha bahwa CBIB atau cara budidaya ikan yang baik itu bukan soal ribet atau tidaknya, tetapi ini soal komitmen bagaimana kita menjaga kualitas. Sahabat Bahari, KKP senantiasa hadir untuk mendampingi para pelaku usaha budidaya, mulai dari pemberdayaan, pelatihan, hingga pendampingan di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa mereka tumbuh bersama, mandiri, dan berdaya saing. Sahabat Bahari, penerapan CBIB, cara budidaya ikan yang baik, tidak berhenti setelah terbit sertifikat CBIB-nya, tetapi harus terus-menerus konsisten menjaga mutu dan keamanan pangan. Dalam hal ini, KKP berkomitmen memastikan penerapan standar mutu yang konsisten dan berkelanjutan. Ikan hasil budidaya dari kolam-kolam atau tambak-tambak yang sudah memiliki sertifikat CBIB aman untuk kita konsumsi.